Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Udin Komarudin, mahasiswa Hukum Keluarga Islam semester 5. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan materi mengenai tata cara panggilan dan proses yang mendahulunya dalam konteks praktek peradilan. Materi ini dibimbing oleh dosen pengampu Ibu Rosita Ibrahim SH MH. Alur umum proses. Pada slide ini bisa kita lihat bahwa proses panggilan dalam hukum tidak berdiri sendiri. Ya, sebelum panggilan dilakukan terdapat beberapa tahapan penting, yaitu adanya laporan atau pengaduan. Kedua, dilanjutkan dengan penyidikan awal. Ketiga, penetapan status pihak yang diperiksa. Keempat, barulah kemudian surat panggilan dikeluarkan. Dan kelima, tahapan ini harus dilakukan secara prosedural dan sah menurut hukum. Nah, selanjutnya ada laporan atau pengaduan. Ya, proses ini dimulai ketika masyarakat atau korban melaporkan suatu laporan tindak pidana kepada aparat penegak hukum. Laporan ini menjadi dasar awal bagi penyidik untuk melakukan tindakan hukum selanjutnya. Tanpa laporan atau pengaduan, proses panggilan tidak dapat dilaksanakan. Kemudian penyidikan awal. Ya, setelah laporan diterima, penyidik mengumpulkan informasi dan bukti awal. Kemudian penyidik tahapan ini bertujuan untuk memastikan bahwa dugaan tindak pidana tersebut benar terjadi atau tidak. Jika tidak ditemukan bukti permulaan yang cukup, maka proses itu dilanjutkan. Kemudian penetapan status atau pemeriksaan. Ya, pada tahap ini penyidik menentukan kedudukan hukum pihak yang diperiksa. Apakah ia berkedudukan sebagai saksi, saksi ahli atau tersangka. Kemudian penetapan status ini penting karena akan mempengaruhi hak dan kewajiban dalam proses pemeriksaan. Nah, kemudian surat panggilan 1 dan 2. Nah, panggilan harus dilakukan secara sah dan patut. Artinya, yang pertama, surat panggilan disampaikan minimal 3 hari sebelum pemeriksaan. Kedua, isi panggilan harus jelas waktu, tempat, dan kapasitas pemanggilan. Ketiga, jika panggilan pertama tidak hadir tanpa alasan, maka dikeluarkan panggilan kedua. Kemudian pelaksanaan panggilan. Di sini apabila pihak yang dipanggil hadir sesuai jadwal, maka proses pemeriksaan dapat berjalan. Kemudian di tahap ini juga penyidik menggali keterangan sesuai prosedur hukum yang berlaku. Kemudian ketidakhadiran dan upaya paksa. Jika pihak yang dipanggil tetap tidak hadir tanpa alasan sah, maka penyidik dapat mengambil langkah penjemputan paksa. Ya, prosedur ini dilakukan dengan dasar hukum yang jelas agar tidak melanggar hak seseorang. Kemudian ketidakhadiran dan upaya paksa. Jika pihak yang dipanggil tetap tidak hadir tanpa alasan sah, maka penyidik dapat mengambil langkah penjemputan paksa. Ya, prosedur ini dilakukan dengan dasar hukum yang jelas agar tidak melanggar hak seseorang. Jadi dengan demikian penyampaian materi mengenai tata cara panggilan dan proses yang mendahulunya, ya, semoga materi ini dapat menambah wawasan kita dalam memahami proses hukum secara prosedural. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.